Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai pada hari ini, dimanapun kita berada saat ini, mari kita mulai muji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita sama-sama angkat sebuah pujian, Allah Roh Kudus. Baik para pelayan Tuhan,
hapanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk lagi ke dalam penyembahan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Kami mau Tuhan seperti Engkau Yesus.
Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari yang sangat berbahagia. Hari ini kita bisa kebaktian melalui streaming, melalui ibadah online yang bisa disaksikan di seluruh dunia dan ada di seluruh Indonesia melalui Google, melalui YouTube. Anda bisa melihat tayangan pemberitaan firman Tuhan mengenai karya Roh Kudus. Orang berpikir bahwa karya Roh Kudus hanya ada dalam perjanjian baru. Namun sesungguhnya karya Roh Kudus dimulai dari Allah, dari perjanjian lama. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sudah menyatakan bahwa ada karya Allah Tritunggal yang sedang menciptakan langit dan bumi. Allah yang berfirman, ada roh Allah yang sedang melayang-layang, dikatakan dalam terjemahan Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan ada di atas permukaan samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, roh Allah melayang-layang, ini terjemahan LAI kita, bahwa Roh Kudus dibayangkan seperti burung merpati yang melayang-layang di atas permukaan bumi, belum berbentuk, masih kosong, masih bentuknya air semuanya, sehingga Allah harus berfirman untuk memisahkan antara daratan dan lautan. Kemudian ada daratan, ada gunung, ada lautan, ada samudra dan sebagainya. Roh Allah melayang-layang, inilah karya Allah yang pertama kali. Mungkin terjemahan yang paling tepat dalam bahasa Ibrani, mungkin diterjemahkan lebih tepat, yaitu roh Allah mengerami bumi. Kalau roh Allah melayang-layang seakan-akan rohnya itu kecil, buminya begitu besar. Tapi kalau roh Allah mengerami bumi, itu terjemahan Ibrani yang betul, sehingga Allah itu seperti seekor burung yang mengerami telurnya. Bumi ini dierami, ditutupi oleh roh Allah seluruhnya. Itu adalah karya Allah Roh Kudus di perjanjian lama, karya Allah Tritunggal. Ada Bapa yang berfirman, ada roh Allah yang melayang-layang. Ini adalah karya yang luar biasa di perjanjian lama, bagaimana Allah menjadikan langit dan bumi. Pada saat roh Allah mengerami bumi ini, maka Allah berfirman, jadilah hari pertama, jadilah hari kedua, jadilah hari ketiga, sampai hari ke-6. Allah turun ke bumi dan menciptakan Adam dan meniupkan rohnya kepada manusia. Ada roh Allah, ada roh manusia. Di dalam perjanjian lama, karya Roh Kudus adalah roh Allah itu mengilhami nubuatan. Para nabi-nabi diberikan nubuatan untuk melihat ke depan. Misalnya Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Daniel. Roh Allah memakai orang-orang ini. Samuel, Tuhan pakai Samuel dengan roh Allah. Nanti kamu akan ketemu di jalan, dia adalah Raja Israel. Dia ketemu Saul. Saudara, roh Allah sudah berbicara, mengkreat nubuatan apa yang akan terjadi ke depan kepada para nabi. Ya, roh Allah juga mengkomunikasikan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, rohnya yang berintervensi kepada agen-agen Allah dalam perjanjian lama. Bisa para hakim, bisa para nabi, bisa para raja. Roh Allah berbicara, berbisik di dalam hatinya. Roh Allah membawa ciptaan kepada hidup yang sesuai dengan keinginan atau kehendaknya. Roh Allah itulah yang menyelaraskan para raja di Israel, para bapak-bapak beriman, ya, Abraham, Ishak, Yakub, dan anak-anak Israel. Roh Allah menyelaraskan mereka kepada kehendak Allah. Kemudian roh Allah juga meninggalkan dia satu pribadi yang pada saat dia tidak menyukai pribadi yang akan dia pakai seperti Raja Saul misalnya. Roh Allah meninggalkan Saul dan pergi kepada orang yang bernama Daud. Dia diurapi menjadi seorang Raja Israel yang sangat luar biasa. Roh Allah bisa meninggalkan seseorang di perjanjian lama. Ia dapat datang melalui mimpi, seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti orang-orang di perjanjian lama yang lain. Roh Allah bisa bekerja. Ia datang melalui penglihatan-penglihatan. Ada penglihatan-penglihatan ke depan. Makanya para nabi, agen-agen di perjanjian Allah ini juga disebut seorang pelihat. Orang yang dapat melihat apa yang terjadi ke depan. Misalnya Yesaya, dia bisa melihat bahwa Yesus nanti akan disalib di antara dua penjahat. Jubahnya akan dibagi, akan dijual sekian uang perak. Tuhan mengilhami para nabi
sehingga dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya. Dia bisa melihat ke depan. Ia juga mengkomunikasikan maksud Allah dan firman Allah kepada sesama. Roh Allah mengkomunikasikan, mengilhami tadi ya, supaya firman Allah bisa didengar oleh manusia. Roh Allah mengilhami kepada Mika, dan sehingga Mika berkata, nanti di Bethlehem akan lahir seorang Mesias, ya, seorang Mesias keturunan Raja Daud. Tempatnya jelas, Bethlehem. Jadi kalau ada orang berkata saya Mesias, tanya lahirnya di mana. Kalau lahirnya bukan di Bethlehem, dia bukan keturunan Raja Daud, dia Mesias palsu. Gampang saja, saudara. Dia akan disalib di antara dua penjahat. Matinya bagaimana? Dia akan bangkit pada hari ketiga. Semuanya ditulis untuk manusia mengerti nanti Mesiasnya, mengerti jalan keselamatan dengan benar. Ya, ia bernubuat. Ini penting sekali. Roh Allah di dalam perjanjian lama sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang dipakai oleh para nabi. Ya, para nabi dipakai oleh Roh Allah. Para hakim seperti Samuel, Simpson, Gideon. Ya, ada roh Allah yang berbisi, ada roh Allah yang bekerja, dan roh Allah memakai mereka sebagai agen-agen Allah di perjanjian lama. Saudara, bagaimana dengan kita di perjanjian baru? Apakah roh Allah masih bisa berbicara di hati kita? Masih, saya kira. Dia masih bisa berbicara melalui hati nurani, hati kecil, hati lembut kita, inti dari hati kita, sehingga Allah bisa berbicara kepada kita. Roh Allah itu sudah berkarya jauh sebelum hari Pentakosta, di hari-hari lebih dahulu, memakai sekian ratus tahun, sekian ribu tahun sebelum Yesus lahir. Pekerjaan roh Allah di perjanjian lama adalah roh Allah mengilhami, roh Allah mengerami bumi ini, sehingga jadilah bumi ini ada binatang, ada manusia, ada lautan, ada daratan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, karena roh Allah sedang bekerja menyempurnakan pekerjaan Allah Bapa yang luar biasa itu. Ia membawa umatnya untuk sesuai dengan kehendak Allah. Roh Allah bekerja di sana. Roh Allah dapat meninggalkan seseorang pada saat seseorang tidak sungguh-sungguh mengikuti kehendak Allah. Seperti Raja Saul, Samuel sudah berkata, kalau engkau taklukkan Amalek, engkau harus bunuh semua binatang, bunuh semua manusia termasuk rajanya. Tetapi orang Israel dan Saul, dia tidak membawa orang-orang itu untuk dibinasakan. Rajanya masih diselamatkan. Ya, kambing domba yang gemuk, ya tidak dibinasakan. Mereka mau ambil katanya untuk persembahan, pada Tuhan maunya binasakan semuanya. Dia tidak taat. Tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali. Pada saat dia menghadapi musuh Amalek yang sangat menakutkan, ya, itu Saul harusnya tidak boleh membawa persembahan sendiri kepada Allah. Itu ada tugas seorang imam. Namun karena dia tidak sabar menunggu kehadiran Samuel, dia mempersembahkan persembahannya sendiri, dan itu menjadi sebuah dosa yang sangat besar, sehingga roh Allah meninggalkan Saul. Dan Allah berkata kepada Samuel, aku sudah memilih seseorang yang berkenan di hatiku, yang berkenan sesuai dengan kehendakku, dan itulah orang yang bernama Daud. Roh Allah bekerja di perjanjian lama, dari penciptaan, dari bapak-bapak beriman, dari para hakim, kemudian para raja dan para nabi. Ada beberapa dekade dalam perjanjian lama, ya, dari bapak beriman Allah memanggil Abraham, sampai kepada para hakim, Simpson, Yefta, yang terakhir Samuel. Samuel melantik dua raja, Saul, kemudian Allah melantik Daud, ya, kemudian Raja Salomo dan lain-lainnya. Semua raja-raja diilhami oleh Roh Kudus untuk mereka menjadi raja yang taat. Tapi pada saat mereka tidak taat, Roh Allah meninggalkan mereka, sehingga bencana terjadi atas bangsa dan negara itu. Betapa pentingnya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Roh Allah, sehingga kehidupan kita sesuai satu jalur, satu kehendak, satu arah dengan Roh Allah itu.
Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Pada saat Allah tidak berkenan, di perjanjian baru dia tidak meninggalkan kita, namun dia bersedih, dia berdiam diri. Dia bersedih kenapa kita tidak melakukan kehendak Allah. Di saat kita menghadapi krisis pada saat hari-hari ini, hal yang terpenting yang harus terus kita bangun adalah kita harus membangun hubungan intim dengan Roh Allah. Karena ini adalah era daripada karya Roh Kudus. Karya Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Dia mati, dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Dia berjanji, aku akan mengirim rohku, dan dengan rohku itulah gerejanya ini disetir. Roh Kudus harus menjadi nahkoda, menjadi kapal kehidupan kita. Roh Kudus adalah jenderal perang yang akan mengarahkan kita kemana. Roh Kudus harus menjadi pusat, menjadi sentral, menjadi fokus daripada penyembahan kita. Karena hanya Roh Kuduslah Allah yang sesungguhnya hari ini bekerja di tengah-tengah kita. Karena kita tidak perlu takut, tidak perlu bingung, karena Dia siap menolong, menghibur, dan mengarahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya firman menjadi kekuatan bagi kami dan membawa kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kami juga dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Engkaulah yang mengarahkan kami supaya kami sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Engkaulah yang membawa kami kepada kehendak-Mu, sehingga biarkan hati kami tunduk, taat. Pimpin kami ya Roh Kudus, kendalikan hidup kami ya Roh Kudus. Karena kami tahu hanya Engkaulah Allah yang ada, yang immanent, yang Immanuel di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman dari kami. Untuk sementara, ibadah akan berlangsung secara online. Ibadah online akan berlangsung setiap minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan kasih dapat Anda berikan melalui rekening BCA kami. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.